Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari tentang apa itu elastisitas bahan, sekarang kita latihan soal ya. Soal yang pertama, sebuah logam dengan panjang 200 cm dan luas penampang 5 cm kuadrat diikatkan pada atap di atas sebuah mall. Kawat tersebut digunakan untuk menggantungkan sebuah benda hiasan sebagai aksesoris. Ujung kawat tersebut tertarik pada benda hiasan dengan gaya 20 Newton. Ternyata kawat tersebut memanjang sampai 280 cm. Tentukanlah A. Regangan kawat, B. Tegangan pada kawat, C. Modulus elastisitas dari kawat. Dari soal tersebut, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Nah, ini tadi kata soalnya logam dengan panjang 200 cm, berarti panjang awal atau L0-nya 200 cm, kemudian L akhirnya ketika memanjangnya 280 cm, diubah ke meter. L0-nya 2 meter, L akhirnya 2,8 meter. Kemudian panjang luas penampang atau A itu 5 cm kuadrat. Kalau 5 cm diubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan F atau gaya adalah 20 Newton. Yang ditanyakan ini apa? Di situ ada regangan atau E, tegangan atau sigma, kemudian modulus elastisitas atau E. Yang pertama kita jawab penyelesaiannya regangan. Rumus regangan yang kita tahu E sama dengan delta L per L0. Delta L-nya diperoleh dari L akhir dikurangi L awal, berarti 2,8 meter dikurangi 2 meter dibagi 2 meter sama dengan 0,8 dibagi 2. Oh, itu satuannya salah, harusnya nggak ada meternya. Berarti 0,8 meter dibagi 2 meter sama dengan 0,4. Untuk tegangan, rumusnya sigma sama dengan F per A. F-nya 20 Newton, A-nya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, terus dibagi hasilnya 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Kenapa dari min 4 jadi pangkat 4? Karena 10 pangkat min 4 nya pindah ruas ke atas, berubah tanda dari min 4 jadi plus 4. Kemudian yang selanjutnya modulus elastisitas atau E. Rumusnya E sama dengan sigma dibagi E kecil atau tegangan dibagi regangan. Tadi tegangannya kita sudah cari, hasilnya 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Regangannya itu 0,4, hasilnya 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Untuk soal yang kedua, sebuah sepeda yang menggunakan pegas memiliki konstanta pegas sebesar 250 Newton per meter. Ketika sepeda tersebut menjalani jalan yang berlubang, terdapat gaya yang bekerja pada pegas sebesar 10 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Sebelumnya kita jawab, diketahuinya ada apa aja di sana. Ada K, konstanta pegasnya 250 Newton per meter. Kemudian gayanya 10 Newton. Kemudian yang ditanyakannya adalah pertambahan panjang atau X. Penyelesaiannya F sama dengan K dikali delta X. Ini kita pakai yang hukum Hooke. Nah, rumusnya delta X sama dengan F per K. Karena awal rumusnya F sama dengan K dikali delta X, kalau ditanyakan delta X berarti temannya jadi pembagi. Berarti F-nya di atas, K-nya di bawah. Delta X sama dengan F per K. F-nya 10 Newton dibagi 250 Newton per meter, hasilnya 0,04 meter, atau kalau diubah dalam sentimeter itu 4 cm. Untuk soal yang ketiga,
Soal yang ketiga itu contoh soalnya 3 buah pegas memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter, dan yang kedua itu 200 Newton per meter, dan yang ketiga itu 250 Newton per meter. Hitung konstanta pegas tersebut bila pegas disusun secara paralel dan seri. Ini gambarnya. Untuk yang paralel itu ke pinggir pernya disusunnya, kalau yang seri pegasnya itu ke bawah. Jawabnya kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. K1 itu 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 250 Newton per meter. Yang ditanyakannya A itu ketika susunannya paralel, yang B konstanta ketika susunannya seri. Penyelesaiannya untuk yang paralel, ini penggambarannya. Tadi kan ada 3 pegas, ada K1, K2, dan K3 disusun secara paralel ke pinggir. Nah, berarti rumusnya KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Berarti KP sama dengan 100 ditambah 200 tambah 250, hasilnya jadi 550 Newton per meter. Untuk yang KS ketika seri, penggambarannya seperti ini. Jadi pegasnya disusun secara seri ke bawah. Nah, rumusnya 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Di sini karena ada 3 pegas, jadi 1 sampai 3. Rumusannya seperti itu. Jadi jawabannya 1 per KS sama dengan 1 per 100 Newton per meter tadi K1 nya, ditambah 1 per K2 nya itu 200 Newton per meter, tambah ke-3 itu 1 per 250 Newton per meter. Karena KS nya kemudian disamakan semua penyebutnya, sama-sama dibagi 1000 bagi 100 itu 10, 1000 bagi 200 itu 5, 1000 dibagi 250 itu 4. Jadi 10 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 19. 1 per KS sama dengan 1 per KS sama dengan 19 per 1000 Newton meter. Karena yang ditanyakannya itu KS, berarti KS sama dengan yang rumus yang barusan dibalik. Jadi 1000 Newton per meter dibagi 19. Hasilnya KS sama dengan 52,6 Newton per meter. Untuk soal yang nomor 4 buah pegas dengan konstanta masing-masing K1 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 300 Newton per meter, dan K4 400 Newton per meter. Untuk pegas 1, 2, dan 3 itu disusun secara paralel. Sedangkan setelah yang paralel tersebut digabungkan dengan yang K4, pegas keempat dengan susunan seri. Tentukanlah A konstanta pegas totalnya atau konstanta penggantinya, kemudian B perubahan panjang pegas jika diberikan beban 0,4 kg, yang C perubahan panjang pegas ketika K4. Cara menjawabnya diketahui barusan K1, K2, K3, K4 dan masanya. Kemudian ditanyakannya yang A KS, B itu delta X, C delta X ketika K4, pegas yang keempat. Penyelesaiannya KP. Kenapa yang dicarinya KP terlebih dahulu? Karena tadi pegas pertama, kedua, dan ketiga itu disusun secara paralel, sehingga rumus yang dipakai yang paralel terlebih dahulu. Berarti rumusnya K1 ditambah K2 ditambah K3. Rumusnya barusan sekarang KP sama dengan 100 tambah 200 tambah K3 nya tadi kan 300, hasilnya jadi 600. Pegas 1, 2, dan 3 disusun secara paralel. Sekarang digabungkan dengan keempat secara seri. Berarti rumusnya pakai rumus ini, 1 per KS sama dengan 1 K per KP. KP yang sudah kita cari tadi dari pegas ke-1, ke-2, dan ke-3 ditambah 1 per K4.
Nah, jadi rumusnya 1 per KS sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 400 Newton per meter. Samakan penyebutnya, sama-sama dibagi 1200. 1200 dibagi 600 itu 2, 1200 dibagi 400 itu 3. Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 1 per KS sama dengan 5 per 1200 Newton per meter. Yang ditanyakannya adalah KS atau konstanta pegas seri penggantinya. Jadi KS sama dengan dibalik, jadi 1200 Newton per meter dibagi 5. Jawabannya 240 Newton per meter. Itu jawaban untuk mencari konstanta pegas total pengganti. Yang kedua, kita mencari perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas itu delta X. Delta X itu kan rumusnya delta X sama dengan F per K. Karena F nya belum diketahui, kita cari dulu rumusnya F sama dengan M dikali G. M nya itu 0,4 dikali G gravitasi, kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. 0,4 dikali 10 itu 4 satuannya Newton. Berarti rumusnya delta X sama dengan F per K sama dengan 4 Newton dibagi 240 Newton per meter. Hasilnya 0,017 meter, atau kalau diubah dalam sentimeter berarti dikali 100, hasilnya jadi 1,7 cm. Untuk yang C, perubahan panjang pada pegas keempat, kita tinggal pakai rumus yang sama, tapi dengan K-nya itu, K yang digunakan adalah konstanta pegas yang keempat. Jadi F per K sama dengan F-nya itu tetap 4 Newton, K-nya yang K keempat 400 Newton. Jadi 4 dibagi 400 jawabannya 0,01 meter, atau kalau di sentimeter jadi 1 cm. Nah, cukup sekian latihan yang kita bahas. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang telah diberikan. Terima kasih telah belajar bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.